sih kalian langsung bagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu? Atau mungkin menulis komentar karena emosi lalu menyesal setelahnya? Di era digital sekarang, satu klik bisa membawa dampak besar loh. Hanya karena satu komentar di media sosial, seorang itu bisa merasa malu, sedih, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Hanya karena satu kali menekan tombol share, berita palsu bisa sangat cepat menyebar ke ribuan orang dalam hitungan detik. Media sosial memang memudahkan hidup kita. Kita bisa berkomunikasi, belajar, mencari hiburan, bahkan mendapatkan informasi dengan sangat cepat. Namun, jika digunakan tanpa etika, media sosial juga bisa menjadi tempat penyebaran kebencian, hoax, dan juga perundungan. Lalu, bagaimana sih cara kita menggunakan media sosial dengan bijak dan juga bertanggung jawab? Halo semuanya, perkenalkan saya Taskia Sabila, mahasiswa dari Fakultas Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika bermedia sosial di era digital, mulai dari kondisi media sosial saat ini, dampak positif dan negatifnya, hingga bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan baik. Di zaman sekarang, media sosial sudah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, maupun Telegram. Saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran etika di media sosial. Contohnya adalah penyebaran hoax atau berita palsu. Nah, banyak orang harus membagikan informasi tanpa memeriksa apakah informasi tersebut benar atau tidak. Jadi tidak berdasarkan fakta. Nah, selain itu, cyberbullying atau perundungan digital juga semakin meningkat, terutama di kalangan remaja. Banyak remaja yang mudah menghina, mengejek, atau memberi komentar kasar karena merasa aman di balik layar handphone. Padahal, komentar negatif dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Tidak sedikit dari korban cyberbullying merasa stres, cemas, kehilangan rasa percaya diri, bahkan depresi akibat hinaan di media sosial tersebut. Nah, selain adanya cyberbullying, ada juga masalah seperti penipuan online, penyebaran ujaran kebencian, dan juga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami etika dalam menggunakan media sosial. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, kita perlu tahu apa sih itu etika bermedia sosial. Jadi, etika bermedia sosial adalah aturan, norma, atau sikap yang harus diterapkan saat menggunakan media sosial agar tercipta komunikasi yang sehat, aman, dan juga saling menghargai. Nah, etika ini itu penting karena media sosial itu bukan hanya ruang pribadi, tapi juga ruang publik. Nah, apa yang kita unggah itu dapat dilihat banyak orang dan juga memberikan dampak kepada orang lain. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan etika bermedia sosial yang baik? Jadi, yang pertama itu berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Jadi, sebelum kita memposting foto, video, komentar, ataupun status, kita juga harus berpikir terlebih dahulu. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah unggahan itu bermanfaat? Apakah unggahan ini bisa menyakiti orang lain? Apakah informasi ini benar dan berdasarkan fakta? Nah, jangan sampai karena kita emosi sesaat, kita mengunggah sesuatu yang akhirnya disesali di kemudian hari. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax. Sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak dalam menerima informasi. Jangan langsung percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Biasakan untuk mengecek fakta melalui sumber terpercaya sebelum membagikannya. Nah, jika kita menyebar hoax, kita bisa menimbulkan kepanikan dan juga kesalahpahaman di masyarakat. Penyebaran informasi palsu juga dapat merugikan banyak orang. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Jadi, perbedaan pendapat di media sosial itu adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan itu bukan alasan untuk kita saling menghina. Dalam berkomentar, gunakanlah bahasa yang baik, santun, dan juga menghargai orang lain. Hindari kata-kata kasar, ucapan kebencian,
kebencian ataupun komentar yang menjatuhkan orang lain. Karena dengan kita berbicara di media sosial itu mencerminkan siapa diri kita dan juga bagaimana kepribadian kita. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu menghargai privasi orang lain. Jadi tidak semua itu harus dibagikan di media sosial. Kita juga tidak boleh sembarangan menyebar foto ataupun informasi pribadi milik orang lain tanpa izin. Menghargai privasi itu adalah bentuk dari menghargai hak orang lain, karena informasi pribadi yang tersebar di media sosial itu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, tidak melakukan cyberbullying. Jadi cyberbullying adalah tindakan menghina, mengejek, mempermalukan atau menyerang seseorang melalui media digital. Walaupun terlihat seperti candaan, komentar negatif itu bisa sangat menyakitkan. Banyak orang itu tidak menyadari bahwa kata-kata sederhana di media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan juga menulis komentar di media sosial. Yang keenam adalah menggunakan media sosial untuk hal positif. Jadi, media sosial itu harusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, satu, untuk berbagi informasi edukatif, yang kedua untuk menyebarkan motivasi, yang ketiga untuk menunjukkan kreativitas, yang keempat untuk membangun relasi, dan yang terakhir adalah yang paling penting itu adalah untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Nah, dengan begitu, media sosial itu dapat menjadi sarana yang membantu pengembangan diri dan juga masyarakat. Jika masyarakat itu menerapkan etika bermedia sosial yang baik, maka akan tercipta lingkungan digital yang lebih baik, lebih aman, dan juga lebih nyaman. Hubungan antara pengguna media sosial juga menjadi lebih sehat karena adanya rasa saling menghormati. Selain itu, media sosial dapat menjadi tempat belajar, berbagi inspirasi, dan juga menyebarkan informasi positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Etika dalam bermedia sosial juga membantu kita untuk menciptakan citra diri yang baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun dunia kerja. Jadi, kesimpulannya, media sosial adalah alat komunikasi yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika tanpa etika, media sosial itu dapat membawa dampak negatif bagi diri kita maupun orang lain. Nah, sebagai generasi digital, kita itu harus mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, sopan, dan juga bertanggung jawab. Mulai dari hal sederhana seperti berpikir sebelum mengetik, menghargai orang lain, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan juga menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Karena dunia digital yang sehat dimulai dari perilaku kita sendiri. Saya, Taskia Saifullah, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.